Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Eileen. Perkenalkan, nama saya Aida Arifta Hanum dengan NPM 240644123. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan refleksi saya mengenai pembelajaran materi kuliah epidemiologi yang sudah dipelajari dari awal semester 3 sampai UTS, spesifiknya di Epidemiological Study Design. Pada awal-awal saya dijelaskan mengenai materi epidemiologi, awalnya saya merasa cukup bingung karena banyaknya studi desain yang menurut saya hampir mirip-mirip, hanya beda di beberapa checkpoint saja. Padahal di semester yang lalu, yaitu semester 2, materi epidemiologi ini sudah pernah dibahas sedikit-sedikit di materi perkuliahan metodologi riset. Namun saya merasa di semester 3 ini lebih dibahas, lebih dikulik, lebih spesifik mengenai studi desain di epidemiologi. Namun setelah saya belajar lebih dalam dan memahami alurnya, menurut saya justru ilmu epidemiologi ini ilmu yang sangat berguna. Melalui ilmu epidemiologi mengajarkan kita cara ilmiah untuk memahami, mencegah, dan mengendalikan suatu masalah kesehatan di masyarakat. Tanpa ilmu epidemiologi, kita hanya sebatas tahu penyakitnya saja, tapi kita tidak tahu polanya bagaimana, sumbernya bagaimana, dan faktor resikonya itu bagaimana. Di kelas epidemiologi ini, kita diasah untuk bisa bercritical thinking dengan baik. Di zaman yang sekarang, di mana zaman sangat mudah untuk mengakses informasi, banyaknya informasi klaim kesehatan yang gak sesuai dengan faktanya, yaitu hoax. Nah, tapi di epidemiologi ini semua runtutannya itu harus jelas dan terstruktur serta rapi. Mulai dari datanya harus jelas, buktinya harus jelas, harus valid sesuai fakta. Jadi nggak bisa diambil data asal-asalan. Jadi semuanya harus runtut dan terstruktur supaya nanti menghasilkan hasil yang sesuai dan valid. Yang saya pelajari dari materi Epidemiological Study Design adalah bahwa ternyata penelitian itu nggak asal ngambil data aja, ada cara-cara dan langkah tersendiri yang masing-masingnya itu punya tujuan. Saya belajar yang pertama, setiap desain penelitian ini memiliki fungsi masing-masing. Ada yang cuma buat ngedeskripsiin kondisi, ada yang cuma buat mencari korelasi atau hubungan, ada yang cuma buat ngetes apakah suatu intervensi ini berhasil atau tidak. Yang kedua, desain itu penting supaya hasilnya itu bisa dipercaya. Misalnya, kalau misalnya kita mau tahu apakah suatu faktor ini benar-benar menyebabkan suatu penyakit atau enggaknya, kita itu nggak bisa cuma lihat dari survei aja, tapi kita perlu desain penelitian seperti cohort atau bahkan eksperimen. Yang ketiga, setiap desain ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada awalnya saya mengira semuanya ini sama, tapi ternyata setelah dipelajari lebih dalam, ternyata mereka ini sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ada yang cepat tapi ada biasnya lumayan besar, ada yang akurat tapi butuh waktu yang lama dan memakan biaya yang sangat cukup banyak. Keempat, itu adanya bias itu nyata dan bisa mempengaruhi hasil dari penelitian. Maka dari itu harus benar-benar terstruktur dan rapi supaya hasilnya ini bisa akurat. Dan yang terakhir yaitu ternyata proses penelitian itu jauh lebih sistematis daripada yang saya bayangkan, dari mulai menentukan masalah, milih desain, mengumpulkan data, sampai narik kesimpulan, semuanya ini saling terhubung satu sama lain. Selama belajar mata kuliah epidemiologi, metode yang digunakan Dr. Eileen yaitu selalu ada diskusi di akhir slide. Menurut saya itu sangat penting karena bisa membangun critical thinking mahasiswa. Dan dari situ saya juga melihat bagaimana teori yang sudah diajarkan bisa langsung diaplikasikan ke dalam studi kasusnya. Epidemiologi itu seperti fondasi untuk berpikir secara ilmiah, dan makin saya belajar, makin saya merasa ilmu ini itu sangat penting supaya kita nggak asal ambil keputusan yang akan berdampak ke masyarakat.